Waalaikumsalam. Sini Azaira. Silakan duduk Azaira. Ya, Azaira tahu kenapa Azaira Bapak panggil ke sini? Saya tahu Pak, karena saya terlambat datang ke sekolah. Nah, tadi Azaira berangkat ke sekolah jam berapa? Saya berangkat jam 7.30 Pak. Azaira tahu sekolah kita masuk jam berapa? Saya tahu Pak, sekolah kita masuk jam 7.30 Pak. Nah, kira-kira jika Azaira berangkat dari rumah jam 7.30, sekolah kita masuk jam 7.30, apakah Azaira datang tepat waktu? Tidak Pak, saya terlambat. Nah, Zahira, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti yang Zahira lakukan. Bapak juga pernah datang terlambat ke sekolah. Nah, di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari solusi agar Zahira tidak datang terlambat lagi ya. Pasti Zahira punya alasan kenapa datang terlambat. Saya bangun kesiangan Pak. Apa bisa bangun kesiangan Zahira? Saya tidur larut malam Pak. Saya nonton bola berikutnya Pak. Sehingga saya tidur. Nah, jadi Azahira terlambat sekolah karena bangun kesiangan. Kemudian Azahira tidurnya kemalaman, nonton bola pula lagi sampai lupa waktu. Nah, kira-kira menurut Azahira datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Nah, tentu Azahira tahu keyakinan kelas apa yang Azahira langgar. Tahu Pak, saya melanggar keyakinan kelas kita, yaitu datang tepat waktu ke sekolah. Baik, jika Azahira sudah tahu dengan keyakinan kelas kita yang Azahira langgar, lalu langkah-langkah apa saja yang Azahira lakukan supaya Azahira tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan membatasi untuk tidak menonton bola hingga larut malam, serta memasang alarm agar saya bisa bangun lebih awal. Kapan hal tersebut Azahira akan laksanakan? Saya akan melaksanakannya mulai malam ini Pak. Baik, Azahira, artinya Azahira sudah berusaha untuk lebih baik lagi dan sudah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang Azahira lakukan. Nah, jadi Bapak doakan semoga Azahira selalu menjadi murid yang selalu menaati peraturan sekolah dan bisa menjadi anak yang lebih disiplin lagi. Baik Pak. Terima kasih Azahira. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa besok datang tepat waktu. Baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Robit. Silakan duduk. Robit tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Saya tahu Pak, saya mengerti satu jam tadi Pak. Baik, berarti Robit tahu kesalahannya ya. Robit mencontek itu perbuatan yang baik apa tidak baik? Tidak Pak. Alhamdulillah, Bapak senang. Robit mau mengakui kesalahan Robit. Nah, Robit tak perlu takut. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan hal yang sama yang Robit lakukan. Namun, kita harus belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Robit bersedia untuk belajar? Sedia Pak. Bagus kalau begitu. Boleh tahu alasan kenapa Robit mencontek? Jadi gini Pak, semalam saya diajak mabak sama teman-teman saya Pak, sampai larut malam dan ketiduran. Sampai saya lupa untuk belajar untuk ujian hari ini Pak. Wah, pasti asik tuh. Bolehlah lain kali mabar sama Bapak. Ya. Robit, apakah Robit tahu resiko jika kita tidak mempersiapkan diri saat ujian? Tahu Pak, akan sulit menjawab soal ujian dan akan mendapat nilai yang jelek. Berarti Robit siap nih dapat nilai yang jelek. Tidak Pak, saya takut Pak kalau nilai saya jelek. Takut kenapa? Saya takut dimarahi ayah saya Pak jika nilai saya jelek. Oh gitu, ya. Jadi Robit sampai melakukan hal yang kurang baik karena takut sama ayah Robit ya kalau mendapatkan nilai yang jelek ya. Nah kalau begitu sebenarnya ada kesadaran dalam diri Robit untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi menurut Robit ada tidak cara yang lebih bagus untuk mendapatkan nilai yang bagus selain mencontek? Ada Pak, saya akan belajar lebih giat lagi, mengurangi bermain game di malam hari, dan banyak belajar dari YouTube dan Google di rumah untuk lebih memahami materi yang sudah Bapak sampaikan di sekolah. Oke, bagus sekali. Jadi Robit punya ide yang sangat bagus
agar dapat mendapatkan nilai yang baik dengan cara yang bagus pula. Robit dengan memiliki ide yang baik yang baru Robit sampaikan tadi, berarti Robit tidak akan melanggar lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kalau begitu sebenarnya ada kesadaran dalam diri Robit ya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi menurut Robit, apa tidak ada cara lain ya untuk dapat mendapatkan nilai yang bagus dengan cara yang baik selain mencontek? Ada Pak, saya akan belajar lebih giat lagi, mengurangi bermain game di malam hari, dan banyak belajar dari YouTube dan Google di rumah untuk lebih memahami materi yang sudah Bapak sampaikan di sekolah. Oh, oke, bagus sekali. Jadi Robit punya ide yang sangat bagus agar dapat mendapatkan nilai yang baik dengan cara yang baik pula. Iya Pak. Robit dengan memiliki ide yang baru Robit sampaikan tadi, ya berarti Robit tidak akan melanggar lagi tentang keyakinan kelas kita. Nah, Robit ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Pak, tidak boleh mencontek saat ujian berlangsung. Nah, bagus. Berarti Robit bisa menyimpulkan dan menyadari kesalahan yang telah Robit lakukan. Ya, apakah Robit berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan Robit dan tidak akan mengulanginya lagi? Iya Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya buat. Saya tidak akan mencontek lagi saat ujian, dan juga saya akan mempersiapkan diri untuk belajar di malam hari sebelum ujian. Jadi bagus sekali, Robit sudah banyak belajar dari kesalahan yang sudah Robit lakukan. Nah, Robit juga sudah berjanji untuk tidak menyontek lagi dan selalu mempersiapkan diri sebelum ujian. Semoga Robit berkomitmen untuk menjadi anak yang lebih baik dengan memiliki sifat yang jujur dan bertanggung jawab. Dan Bapak yakin Robit pasti bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang hebat dan lebih sukses lagi. Baik Pak. Nah, terima kasih Robit. Silakan pulang. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk belajar agar besok bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Robit.